Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama kakak Nurul Iza Damalondeng. Kakak adalah seorang mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang statistika dengan sub pokok bahasan ukuran pemusatan data. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, untuk aspek kognitif, mampu menentukan rata-rata, mampu menentukan median, dan mampu menentukan modus. Sedangkan untuk aspek psikomotorik, terampil dalam menyelesaikan permasalahan matematik yang berkaitan dengan materi ukuran pemusatan data berkelompok dengan baik. Nah, pada pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bagaimana cara menentukan rata-rata, median, dan modus untuk data tunggal. Contoh, diberikan data ukuran sepatu yang dipakai 12 pemain basket SMA sebagai berikut. Ada datanya di slide sebelah. Dari data di atas dapat ditentukan rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, cara menentukan rata-rata, yaitu dengan membagi semua data yang ada dengan frekuensi. Kemudian, untuk menentukan median, datanya diurutkan terlebih dahulu. Dan jika datanya ganjil, maka mediannya adalah data yang kebanyaknya data dibagi 2. Itulah median untuk data ganjil. Kemudian untuk data genap, cara menentukannya yaitu banyaknya data dibagi 2 kemudian ditambah 1. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan modus, caranya yaitu dengan melihat data yang sering muncul. Nah, itu untuk menentukan rata-rata, median, dan modus untuk data tunggal. Nah, bagaimana untuk data berkelompok? Bagaimana cara menentukannya? Nah, mari sama-sama kita simak contoh berikut ini. Nah, data yang disajikan dalam distribusi berikut merupakan data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Rata-rata usia 60 orang terkaya di Indonesia berdasarkan distribusi frekuensi di atas adalah 43,6 tahun. Medianya adalah 45,25 dan modusnya adalah 47,1. Nah, jadi di contoh ini sudah ditentukan berapa rata-ratanya, berapa mediannya, dan berapa modusnya. Nah, berikut cara menentukan rumus rata-rata, median, dan modus data berkelompok. Nah, yang pertama rata-rata. Perhatikan tabel di tampilan slide berikut. Di situ di kolom kelas dia sudah terisi, kemudian di batas kelas juga sudah, kemudian di bagian titik tengah belum terisi. Nah, pada pembahasan kemarin sudah dibahas mengenai bagaimana cara menentukan titik tengah. Kemudian frekuensi sudah terisi. Nah, kemudian di kolom terakhir yaitu XI dikali FI, di mana XI adalah titik tengah, FI adalah frekuensi kelas KI. Di sini kakak akan membahas untuk kelas 1. Nah, jadi kelas 1 sama dengan 30 sampai 34, batas kelas 1-nya 29,5 sampai 34,5. Kemudian titik tengah untuk kelas pertama, rumusnya itu kan 1/2 batas bawah ditambah batas atas. Kemudian dimasukkan nilai batas bawah dan batas atas, didapat hasil penjumlahannya 64, kemudian dibagi 2, hasilnya 32. Jadi titik tengah untuk kelas pertama yaitu 32. Kemudian di kolom perkalian titik tengah dan frekuensi kelas pertama yaitu 32 dikali 5, maka didapat hasilnya 160. Nah, begitupun cara melengkapi kelas setelahnya. Nah, ini yang sudah dilengkapi. Nah, telah diketahui sebelumnya bahwa rata-rata usia 50 orang terkaya di Indonesia adalah 43,6 tahun. Nah, dengan mengamati tabel di atas, bagaimana caranya bisa didapatkan hasil 43,6. Nah, jadi di sini kita menentukan rumus bagaimana sampai
menghasilkan 43,6 tahun untuk rata-ratanya. Jadi, rata-rata data tunggal didapatkan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Menggunakan prinsip yang sama, 43,6 juga didapatkan dari perkiraan jumlah data keseluruhan, yaitu jumlah perkalian trik tengah dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, di mana XI adalah trik tengah kelas KI, FI adalah frekuensi kelas KI, dan K adalah banyak kelas, maka rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, XI dikali FI per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Nah, itulah rumus rata-rata data berkelompok. Kemudian yang kedua, median. Nah, simak tabel di samping. Kita lengkapi kolom-kolom yang belum terisi. Nah, kakak akan memberikan contoh untuk kelas pertama. Nah, jadi kelas pertama itu 30 sampai 34. Batas kelas pertama 29,5 sampai 34,5. Kemudian batas bawahnya untuk kelas pertama yaitu 29,5. Panjang kelas seperti pertemuan minggu kemarin, menentukan panjang kelas yaitu dengan batas atas dikurang batas bawah. Jadi 34,5 dikurang 29,5 hasilnya 5. Kemudian FI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi 0, kemudian di kolom selanjutnya yaitu 1/2N dikurang FI per FI. N itu adalah banyaknya data, maka hasilnya 5. Kemudian di kolom LI ditambah P dikali 1/2N kurang FI per FI didapatkan hasil 54,5. Nah, begitupun cara untuk melengkapi kelas setelahnya. Maka didapatlah hasil seperti tampilan slide berikut. Nah, telah diketahui sebelumnya bahwa median dari distribusi frekuensi tersebut adalah 45,25. Berdasarkan tabel yang sudah dilengkapi di atas, bagaimana cara menentukan median? Kelas manakah yang digunakan sebagai kelas median? Kenapa? Nah, berikut penjelasannya. Berdasarkan contoh 2.11, median dari distribusi frekuensi ini adalah 45,25. Dengan melihat tabel pada slide sebelumnya, nilai 45,25 muncul pada kelas keempat, yaitu 45 sampai 49. Hal ini sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa kelas 45 sampai 49 adalah kelas median, yaitu kelas di mana median terletak. Jadi di kelas 45 sampai 49 itu adalah kelas median. Dengan melihat tabel di atas, cara menentukan median data berkelompok sebagai berikut. ME sama dengan LME ditambah P dikali 1/2N dikurang FME per FME. Nah, keterangan ME itu adalah median, LME itu adalah batas bawah kelas median, kemudian F kapital itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, kemudian F kecil adalah frekuensi kelas median, P adalah panjang kelas, dan N adalah jumlah frekuensi keseluruhan. Nah, perhatikan bahwa frekuensi keseluruhan distribusi frekuensi ini 50, sehingga median akan terletak di data urutan ke-25 dan ke-26. Nah, kedua data ini terletak di kelas 45 sampai 49, yang disebut dengan kelas median. Jadi itulah cara menentukan rumus median. Baik, selanjutnya modus. Baik, simak tabel berikut. Nah, jadi kita lengkapi kolom yang masih kosong. Sama seperti sebelumnya, kakak akan memberikan contoh untuk kelas pertama. Jadi kelas pertamanya itu 30 sampai 34.
batas kelas pertama 29,5 sampai 34,5, batas bawah kelas pertama yaitu 29,5, panjang kelasnya 5, kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas KI dengan kelas sebelumnya didapatkan 0, kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas KI dengan kelas berikutnya didapatkan 5, kemudian di kolom LI ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2 hasilnya 29,5. Begitupun cara menentukan untuk kelas setelahnya, maka didapatkan tabel. Nah, telah diketahui sebelumnya bahwa modus usia 50 orang terkaya di Indonesia adalah 47,1 tahun. Berdasarkan tabel yang sudah kita lengkapi tadi, kelas manakah yang sesuai dengan hasil tersebut? Nah, kemudian bagaimana menentukan modus data berkelompok sekaligus dengan rumusnya. Baik, jadi modus distribusi frekuensi ini adalah 47,1 sesuai dengan yang diketahui sebelumnya. Nah, nilai 47,1 muncul pada kelas modus 45 sampai 49, yaitu kelas dengan frekuensi tertinggi. Dengan demikian, untuk menentukan modus harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, modus data berkelompok dapat ditentukan sebagai berikut. MO sama dengan LMO ditambah P dikali 1 per D1 ditambah D2. Keterangan di sini MO adalah modus data berkelompok, P itu panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya. Nah, kesimpulan, pada prinsipnya ukuran pemusatan data berkelompok sama dengan ukuran pemusatan data tunggal. Perbedaannya, ukuran pemusatan data tunggal dihitung menggunakan data aslinya, sedangkan ukuran pemusatan data berkelompok dihitung menggunakan pendekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Berikut rumus menentukan ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu. Nah, yang pertama rumus rata-rata. Rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K XI dikali FI per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Yang kedua rumus median. Median sama dengan L median ditambah P dikali 1/2 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi median. Kemudian yang ketiga rumus modus. Modus sama dengan L modus ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Nah, itulah kesimpulan dari materi yang kakak jelaskan tadi. Ya, jadi sekian yang dapat kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kita harap kalian jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.